Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkannya Al-Quran. Tahu nggak kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Kok pakai nanyanya ke Nabi Muhammad alaihi wasallam? Seolah-olah Allah nih mau menyiratkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam bahwa aku memberikan Lailatul Qadar nih karena Nabi Muhammad. Ma adrak ma Lailatul Qadar. Tahu kamu wahai Muhammad apa Lailatul Qadar? Karena itu tuh urusan antara Allah sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah lagi mau ngasih tahu gitu pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwasanya si Lailatul Qadar itu diberikan kepada umatnya adalah karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kayak gini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tahukah kamu wahai Muhammad apa yang Allah perlakukan, Tuhanmu perlakukan kepada ashabul fil? Itu Allah lagi mau ngasih tahu bahwa aku bikin Abroha, aku hancurkan dengan pasukan ababil, itu karena di tahun tersebut kamu mau lahir. Teman-teman, tahukah engkau bahwa kejadian Abroha diserang sama burung ababil waktu mau menghancurkan Ka'bah, itu kejadiannya hanya berselang sekitar 40 hari dari lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kalau ditanya kapan lahir, pada tahun gajah, di tahun yang sama, hanya selang berapa waktu aja gitu. Karena memang itu Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Karena memang hal itu diberikan oleh Allah SWT karena Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan Lailatul Qadar. Ma adrak ma Lailatul Qadar. Tahukah Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu yang pertama lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa diberikan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang minta, meskipun secara tersirat, tidak tersurat. Meskipun itu nggak langsung disampaikan sama Nabi, tapi Nabi meminta itu. Gara-garanya Nabi itu diceritain sama malaikat Jibril umat-umat yang terdahulu. Ada umatnya Nabi Musa sujud. Itu waktu sujudnya doang dihitung 1000 bulan. Orang kan nggak mungkin sujud terus ya. Ada pakai makan, kayak tidur, pakai kamar mandi, kayak ini itu segala macam. Waktu sujudnya doang dihitung tuh 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Nabi dengernya ya ampun. Malaikat Jibril cerita lagi gitu. Kata malaikat Jibril, umatnya Nabi yang terdahulu ada yang berjihad fisabilillah, masa jihadnya doang 1000 bulan. Nabi dengarnya ya Allah, sedihnya umat saya. Umatnya Nabi ini umurnya 60 tahun, urusannya banyak bener. Urusannya banyak. Ya Allah. Bu, kok lama gak pengajian? Ustazah, saya mau ngawinin anak. Gitu katanya. Mau ngawinin anaknya kapan, Bu? Tahun depan. Kenapa sibuknya dari sekarang? Ya Allah, urusannya banyak kita nih ya. Kita urusan bulan puasa aja banyak apa gak urusannya? Aduh, segala macam ya. Dari nyiapin kue, nyiapin baju. Hah? Iya benar, aduh segala macam deh urusan, luar biasa banyaknya gitu. Padahal ini bulan yang kita udah khususkan buat ibadah. Segitunya aja urusan yang selain ibadah. Ruwetnya luar biasa banyaknya. Ini Nabi jadi sedih. Nah kalau umur umat saya ini cuma 70 tahun. Cuma 60 tahun, 70 tahun. Ibadahnya dihitung berapa lama? Kepotong tidur aja udah sepertiga umur. Karena kan rata-rata orang tidur 8 jam. 8 jam itu kan sepertiganya hari. Ya, sepertiganya 24. Nah, kalau orang tidurnya 28 jam, itu pun teman-teman sekalian, tidur 8 jam itu kita tuh udah jamak takdim waktu bayi.
Iya kan? Waktu bayi itu antara tidur sama jaganya sama bangunnya banyakan tidurnya anak bayi. Katanya sampai dengan ada yang bilang 21 jam pertama ya, hari-hari pertama. Habis itu kemudian menjadi 16 jam, kemudian menjadi 14 jam, menjadi 12 jam gitu dan seterusnya. Jadi itu udah takdim sebenarnya. Sebenarnya sekarang nih udah waktunya buat ngurang-ngurangin. Karena udah kepotong waktu bayi itu. Ya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, ini umurnya udahlah pendek 70 tahun dipotong sama banyak urusan, belum tidurnya, belum siap-siap mau tidurnya. Belum makannya, belum ininya, ya Allah. Waktu ada umatnya Nabi Musa nih. Nabi Musa lewatin jalan, udah kelihatan perempuan lagi nangisin kuburan. Ya Allah nangis. Nabi Musa samperin, "Bu, kenapa nangis?" "Anak saya meninggal Nabi Musa. Lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya." Umur berapa tahun? 60 tahun. Kalau umur orang tersebut itu sampai 500 tahun, 800 tahun, kan 60 tahun lagi seger-segernya. Bener gak? Lagi seger-segernya gitu. Lagi kayak umur 20 tahun di kita barangkali seperti itu kan gitu ya. Bahkan mungkin malah belasan tahun ABG gitu. Lagi ABG. Kita 60 tahun udah lucu juga. Udah lucu juga ya. Udah mulai lupa-lupa gitu. Tinggal diketawain aja sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Ya Allah. Jadi gitu. Akhirnya kemudian Nabi Musa bilang, "Bu, ibu tahu nggak? Nanti tuh akan ada umat zaman akhir umurnya emang segitu, 60 tahun. Wah, nggak sempet ngapa-ngapain dong, nggak sempet bangun rumah, nggak sempet kawin." Kata si ibu itu, 60 tahun bentar amat gitu. Kata Nabi Musa, "Oh enggak Bu, kawin, bahkan nggak sekali." Nah, gitu ya, ada yang kawin 2 kali, 3 kali gitu, ya Allah, ya Allah. Katanya ibu tersebut, "Andai saya hidup di zaman tersebut, saya nggak pakai bikin rumah, saya bernaung aja di bawah pohon. Ntar kalau lagi panas datang ke arah sebelah sini, kalau dingin kalau sore datang ke arah sebelah sini." Dia bilang, ibadah aja sama Allah, nungguin sampai mati. Betapa pendeknya umur-umur mereka. Ya Allah, ini kita nih dikasih umur nih pendek-pendek zaman akhir. Kenapa dikasih umurnya pendek? Teman-teman saudaraku sekalian, karena kalau nggak pendek buminya nggak muat. Umat terdahulu badannya gede-gede, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena buminya masih lebar, orangnya masih dikit. Kan buminya lebar nih, orangnya masih dikit, gimana coba? Kan kalau orangnya nggak gede-gede, langkahnya kecil-kecil kan nggak nyampe-nyampe. Nggak ketemu-ketemu nih sama teman-temannya nih. Mau reunian gitu ya, lama. Jadi mau bukber. Jadi orangnya sama Allah dibikin gede-gede dan umurnya panjang-panjang. Jadi orang tuh bisa sampai ngawinkan, maksudnya sampai nemuin masa kawinnya anaknya atau cucunya yang ke-7 generasi itu masih ketemu gitu. Nah umurnya 1000 tahun, iya kan? Umurnya 800 tahun kan keburu tuh, sampai ngeliatin cucu yang ke-7 generasi keberapa tuh masih kelihatan gitu. Nah ini teman-teman, iya kalau ulang tahun ya, kepikir aja nih si ibu, bosen kali ulang tahun lagi gitu ya, ulang tahun lagi. Iya, wow udah nggak dikasih kado tuh kayaknya, udah kelamaan. Teman-teman sekalian saya muliakan, habis gitu kemudian tambah orangnya tambah banyak, apalagi sekarang udah banyak, udah padat bener kan. Gitu. Nah ini kalau kemudian orangnya umurnya panjang-panjang, buminya nggak muat, iya nggak? Makanya kemudian harus ada yang meninggal. Maka umur umat tambah ke belakang tuh tambah semakin pendek-pendek. Nabi Muhammad bilang, "A'mar ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalil man yujawiz 80. Dikit banget yang lebihin 80 tahun. Kalau udah orang umur 80 tahun begitu sakit, orang udah langsung doanya mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Sakitnya cuma sakit kepala doang.
Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adrak ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, karena Nabi ini diceritakan tentang amalan umat-umat yang terdahulu, ibadah-ibadah mereka yang panjang-panjang karena memang waktu hidup mereka panjang. Jadi Nabi merasa sedih gitu. Waduh, nah kalau kayak gini modelnya umat saya dapat apaan ya di akhirat? Gitu. Umat saya, waduh, belakangan semuanya nih. Balasan-balasan Allah buat mereka nih yang kecil-kecil nih. Allah tuh teman-teman saudaraku sekalian nggak bisa lihat Nabi Muhammad sedih. Nih ya, kalau orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh bisa begitu. Allah tidak bisa melihatmu sedih. Kalau kita berada dalam jalan taat, kalau kita berada dalam jalan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak bisa melihat air mata kesedihan jatuh dari pipimu. Kenapa kamu? Oh, dijahatin sama siapa? Ma itu. Gitu. Gitu ya, dihindarkannya kita dari segala hal yang membuat kita sedih. Tapi kalau kitanya jalan taat kita nggak tempuh, ya mau gimana? Ini Nabi Muhammad alaihissalam jalan taat terus. Jadi Allah ngelihatnya, kenapa Muhammad sedih? Umur umat saya pendek-pendek, ya Allah. Oh, tenang. Bukan umurnya kemudian dipanjang-panjangin, bukan. Akan tetapi Allah kemudian melipat gandakan amal sehingga Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang ibadah di situ seperti beribadah 83 tahun alias 1000 bulan. Kita nggak usah perlu ngabisin waktu 1000 bulan, nggak usah. Cukup ketemu malam Al-Qadar itu aja, langsung teman-teman saudaraku sekalian copy paste 1000 bulan. Yang kita kerjakan malam itu sama malaikat langsung di copy paste 1000 bulan. 83 tahun. Bahkan bukan 1000 bulan tapi khairun, lebih baik. Berapa kelebihannya? Wallahu a'lam. Allah yang memberikan sesuai dengan kemurahannya Allah. Ada yang 1000 bulan ditambahin 500 bulan. Ada barangkali yang 1000 bulan ditambahin 1 bulan. Ada yang ditambahin, tergantung dari kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibadah malam itu doang. Jadi nih, kalau kita malam Lailatul Qadar kita sholat taraweh. Seperti sholat taraweh setiap malam selama 1000 bulan. Jelas ya? Siapa yang baca Al-Quran dari jam 10 misalnya sampai dengan jam 12 malam, itu seperti membaca Al-Quran setiap jam 10 sampai jam 12 malam selama 1000 bulan, selama 83 tahun lebih. Gitu. Langsung copy paste yang kita lakukan tersebut menjadi 1000 bulan. Makanya hati-hati, jangan sampai pas Lailatul Qadar kita lagi ngomel, di copy paste omelan semua, gak asik bener ya. Seperti ngomel 1000 bulan, gak asik. Ya Allah, ya Allah. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Teman-teman, ini Lailatul Qadar buat siapa sih? Buat kita lah. Buat kita, umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ada sebagian orang tuh yang kalau membahas Lailatul Qadar kayaknya tuh yang saya dapat Lailatul Qadar, ya nggak mungkin lah, kayak gitu. Itu sih siapa gitu, ulama gitu, aulia gitu, orang-orang soleh gitu dapat Lailatul Qadar. Yang kayak kita gitu, model-model kayak kita dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin. Katanya gitu, nggak mungkin gitu. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, satu hal, Lailatul Qadar itu dapat nggak dapat, semua yang dilakukan malam tersebut oleh seseorang langsung berlipat ganda menjadi 1000 bulan. Kamu mau dilipat gandakan yang bukan taat? Mau dilipat gandakan yang maksiat? Naudzubillah, bener kan? Serem bener gitu. Jadi memang kita harus cari, makanya biar pas nepatin Lailatul Qadar pas kita lagi taat gitu. Itu satu. Yang kedua, Lailatul Qadar itu buat kita. Lailatul Qadar hiya lailat qadrina. Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadarnya kita. Kenapa? Karena gini. Kalau umatnya selain umat Nabi Muhammad kan udah gak mungkin dapat Lailatul Qadar, ya kan? Ini kan hadiah Allah buat
Nabi Muhammad, buat umatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sehingga yang nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka mau bikin kebaikan apapun di malam tersebut, ya nggak bisa apa-apa. Orang mereka nggak beriman gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Nah, umatnya Nabi Muhammad nih, kan ada yang gini. Ada yang kerjaannya taat mulu. Orang baik-baik. Muhsinin, kelas-kelas orang sangat soleh. Ada yang kerjaannya durhaka mulu, ngerjain dosa mulu, belum berada dalam jalan taat kepada Allah. Gitu ya. Puasa kagak, bulan Ramadan nih. Sholat boro-boro, gitu ya. Puasa enggak, sholat enggak, sedekah enggak gitu. Kerjaannya minum-minuman keras, enggak ada bedanya antara Ramadan bukan bulan Ramadan. Kan gitu ya? Itu yang sebelah sana kayak begitu. Umatnya Nabi sih, umatnya Nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah, tanya nabinya siapa? Muhammad. Tapi mereka enggak mengerjakan taat sama sekali. Ahli maksiat. Yang sebelah sana ahli taat, taat mulu, para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah, para ulama-ulama yang soleh solehat, ya kan? Yang sebelah sana. Di tengah-tengahnya ada kita. Taat, iya. Baca Quran, ngomongin orang, iya. Gitu dah, gitu ya. Bakti sama orang tua, iya. Kadang-kadang berani juga, iya. Gitu. Yang kayak kita nih, sa'ah fasa'ah. Maksudnya sesaat-saat, sesaat taat, sesaat maksiat, sesaat ngerjain kebaikan, sesaat ngerjain keburukan. Yang model kayak kita gitu. Saudara sekalian, kalau buat ahli maksiat sekalipun Lailatul Qadar nggak ada bedanya buat mereka. Mabok-mabokan juga, gitu ya. Nauzubillah misalnya zina jalan juga, gitu. Ngerjain kemaksiatan jalan juga. Di malam-malam Ramadan juga nggak ada bedanya buat mereka. Kayak begitu ya. Nah, kalau buat mereka, adakah Lailatul Qadar buat mereka? Enggak lah. Orang ngerjain taat juga kagak. Kayak gitu ya. Tahu kita bukan buat mereka. Maksudnya buat orang-orang soleh tuh Ustazah. Teman-teman sekalian, kalau buat orang-orang soleh itu nggak perlu Lailatul Qadar. Nggak perlu Lailatul Qadar. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, ya Syekh, mata Lailatul Qadar? Oh hai Syekh, kapan Lailatul Qadar? Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, lana aulakum, buat saya atau buat kalian? Yang nanya bingung, emang beda-beda gitu? Beda-beda lah katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amalana fakullu layalina layalil qadar. Kalau buat kami, semua malam kami Lailatul Qadar. Setiap malamnya ibadah pada Allahnya luar biasa, menghadap Allahnya luar biasa, hatinya nyambung sama Allahnya, nggak ada lupanya. Orang-orang yang begitu datang subuh, ya Allah sedih bener, berhenti waktu munajat saya dengan Allah. Nah yang kayak begitu kan tiap malamnya Lailatul Qadar. Yang saya ceritakan sepanjang malam sholat Hubabah Khadijah itu dari Mekah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sepanjang malam, padahal itu lagi di Mina, lagi hari yang sangat capek-capeknya. Beliau sepanjang malam, bener-bener sampai subuh teman-teman saya sekalian. Sebelahan tempat tidur mas saya, jadi saya liatin sepanjang malam tersebut. Ya Allah, luar biasa bener. Nah buat orang-orang yang seperti mereka ini, fakullu layalihim layalil qadar. Setiap malam-malamnya adalah malam-malam mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu nunggu Lailatul Qadar buat mereka. Ini yang kayak kita nih, yang rencana mau baca Quran 2 juz baru dapat 2 lembar udah ngantuk. Ini kan, yang kalau terawih modelnya tinggal ngitungin rokaat mulu. Berapa sih gitu. Yang kalau terawih nyarinya, kalau enggak yang paling dikit rokaatnya, kalau enggak yang paling cepet bacanya. Nih yang model-model kayak kita nih teman-teman perlu Lailatul Qadar. Istilah katanya nih ya, ini kayak semacam mall. Nih ceritanya nih. Kita nih tiap hari dari rumah kita pergi ke tempat kerja ngelewatin satu mall, satu toko besar mall gitu ya. Kita tuh setiap lewat dari etalasenya tuh kita liatin barang-barang bagus-bagus bener. Tapi harganya gila.
Adik kita lihat sendal, sepatu 10 juta. Gaji berapa bulan tuh ya? Kan gitu ya. Teman-teman sekalian, tiap hari kita lihat ya ampun tuh kerudungan kayaknya halus, bagus gitu ya. Tapi kita liatin harganya, ya ampun, gitu 500.000. Ya udah deh, mendingan buat beli pampers. Punya anak kecil soalnya. Saudara sekalian, jadi ini kita ngelihat barang-barang di situ bagus-bagus, cakep-cakep, tapi mahalnya naudzubillah, gitu kan? Sehingga setiap lewatnya cuman kepengenan aja gitu. Satu hari mereka ada kasih tulisan big sale pada tanggal gitu ya, sekian, jam sekian sampai jam sekian. Misalnya tanggal 24 Juni, sehari sebelum lebaran. Gitu ya, 24 Juni. Jamnya jam 11 malam sampai dengan jam 11.30 malam. Setengah jam doang. Diskonnya, teman-teman sekalian, yang asalnya harganya 10 juta menjadi 10.000. Kan saya cuman bilang. Ada tuh susah, nggak ada. Langsung nanya, di mana Ustazah? Dasar perempuan ya. Teman-teman sekalian, yang asalnya harganya berapa gitu jadi berapa gitu. Murahnya tuh sampai turunnya 10 kali lipat. Turun harganya 10 kali lipat. Ini kita langsung akan yang, oh ya, hari itu saya ngapain? Rencananya mau mudik, nggak jadi, batal mudik. Gitu ya. Atau apapun gitu, kita akan usahakan. Apapun yang hari-hari itu kita akan datengin tempat tersebut karena kita pikir kalau hari-hari biasa orang-orang kaya itu nggak usah pakai nungguin jam itu, mereka emang bisa kebeli mahal-mahal gitu, ada duitnya. Nah orang-orang kaya kita nih kan gitu ya, yang sekalian nggak pernah tertarik sih nggak masalah, cuman yang kayak saya nih yang setiap lewat kepengen kan gitu ya. Ya ampun, cuman itu kesempatannya. Ngantri deh. Kalau perlu ngantri dari beberapa jam sebelumnya. Gitu ya. Pokoknya yang penting bisa kebeli itu barang-barang. Nah itu teman-teman saudara sekalian, seperti itulah kira-kiranya Lailatul Qadar. Dilipat gandakan. Bukan hanya menjadi perlipat ganda 1000 kali lipat, bukan. Tapi seperti 1000 bulan. Jadi lipat ganda 1000 dikali lagi 30. Karena kan isinya sebulan adalah 30. Kali 1000 kali 30. Belum tertarik juga? Muslimkah Anda? Kan gitu jadinya. Mukminkah Anda? Umat Nabi Muhammadkah kamu? Kalau belum juga tertarik sama Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar adalah Lailat Qadrina, adalah Lailatul Qadarnya kita. Yang kayak kita mesti cari kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak perlu Lailatul Qadar untuk dapat rahmatnya Allah, untuk dapat kelipatan amal, kan gitu ya. Kalau dibilangin seperti sholat 1000 rakaat, mereka mah nggak pakai seperti, teman-teman. Mereka sih emang ngerjain sholatnya 1000 rakaat. Nah kalau kayak kita kan perlu yang seperti bener gak? Yang kayak kita nih sholatnya sih 10 rakaat tapi seperti 1000 rakaat, kan kita yang carinya kan yang begitu gitu. Nah itu Lailatul Qadar tuh seperti itu, seperti beribadah 1000 bulan. Insya Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu aja belum. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut turun. Tanazzalul malaikah ay tatanazzalul malaikah. Maksudnya turun daf'atan ba'da ukhra, rombongan demi rombongan malaikat. Nah yang disebut malam tuh dari kapan ke kapan sih? Jadi saya waktu kecil dulu punya anggapan bahwa Lailatul Qadar tuh kejadiannya beberapa menit di sebagian malam. Dulu saya pikir begitu. Pas Lailatul Qadar pas ada beberapa menit gitu terjadi Lailatul Qadar. Enggak gitu teman-teman. Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Itu Lailatul Qadar. Sebab yang namanya malam itu hitungannya adalah dari ghurubus syams, dari maghrib gitu ya,
sampai ke tulu'ul fajr shadiq, sampai ke datangnya waktu subuh gitu. Yang kita nggak puasain tuh itu namanya malam. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian dari pagi itu, dari terbit fajar sampai ke malam. Kapan malam? Yaitu maghrib itu adalah waktunya malam sampai ke datangnya waktu subuh. Itu terjadi Lailatul Qadar sepanjang malam. Apa aja yang terjadi pada malam tersebut? Amal ibadah langsung berlipat ganda. Ditandainya dengan apa? Tanazzalul malaika. Tanazzal, turun rombongan demi rombongan para malaikat. Jadi dari awal maghrib tuh malaikat turun, malaikat turun, malaikat turun, terus aja gitu, sampai sayapnya malaikat, kepak-kepak sayap malaikat, kabarnya susun-susun dari langit bumi ini sampai ke batasan yang tidak ada habisnya. Sayyidina Ali meriwayatkan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, katanya Nabi, malaikat itu sampai yadur baina sufufil muslimin, sampai desek-desekan, jumlahnya malaikat itu sampai desek-desekan di antara soft-softnya orang Islam. Jadi ini kalau ada sholat tarawih pas malam Lailatul Qadar, yang hadir 1.000 orangnya, malaikatnya bisa 3.000, 5.000 gitu, sampai desek-desekan malaikatnya menghadiri sholat tersebut. Bukan mau sholat, bukan, cuman mau hadirin, menyaksikan orang-orang yang sholat. Seorang ulama mengatakan, di salah satu kitab tafsir mengatakan bahwasanya jumlahnya malaikat yang diturunkan Allah pada malam tersebut lebih daripada jumlahnya kerikil di atas muka bumi ini. Ka'adadil hasa, seperti jumlahnya kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Berapa banyak? Waduh, banyaknya luar biasa. Tanazzalul malaikatu. Wah, mereka jadi saksi siapa aja yang ibadah pada malam tersebut. Jadi kalau di malam itu ni min kulli amrin kata Allah, waruh dan malaikat Jibril ikutan turun juga. Ada juga yang mengatakan ruh itu nama malaikat, ada nama malaikat namanya malaikat ar-ruh, gitu ya. Banyakan pendapat sih mengatakan bahwa ar-ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun juga fiha pada malam tersebut biidzni rabbihim, dengan perintah dari Tuhan mereka, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, menyelesaikan urusan mereka. Urusan mereka menjadi saksi-saksi ibadahnya kita di atas muka bumi. Teman-teman saudaraku sekalian, saya kalau ingat ini nih mikirnya gini, ya Allah, Allah tuh ya bikin Lailatul Qadar udah sampai serepot itu. Maksudnya sampai sesibuk itu, sampai sepenting itu, gitu ya. Kalau kemudian kitanya cuman nonton TV, ini kan kayaknya, ya Allah, aku udah turunin sampai segala malaikat buat jadi saksi kamu ngerjain kayak beginian. Kitanya tidur, nggak ada apa-apanya, nggak ada gerak sama sekali. Maksudnya nggak kepikiran hal-hal yang berbau kebaikan, gitu ya. Kan rasanya kan kayak ngenes bener. Nanti kalau dibuka tayangannya nih kita di akhirat, oh ya Allah nyeselnya. Aduh tuh coba aja tuh. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Mari pergunakan Ramadan yang kali ini, jangan sampai kelewatan. Dari di saat terjadi Lailatul Qadar, kita sedang berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, berlipat ganda 1000 bulan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ibadah kita disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun dosa-dosa kita. Ketika kita lagi istighfar, diistighfarin sama malaikat. Ketika kita lagi mohon ampun, dimohon ampunkan sama mereka. Maksudnya dimintakan ampunan kepada Allah. Ketika kita sedang meminta hajat-hajat kita, diaminkan doa-doa kita oleh mereka. Para malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya sangat banyak tersebut itu. Min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Karenanya siapa yang malam tersebut kemudian baca istighfar, diaminkan oleh para malaikat, dimohonkan ampun oleh para malaikat, kata Nabi Muhammad SAW, man qama lailatul qadar ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang pas malam Lailatul Qadar dia beribadah, dia mohon ampun, dia sholat, dia
ngerjain kebaikan-kebaikan, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nggak nunggu sebulan penuh, nggak. Dapat Lailatul Qadar 1 itu doang, udah kelar urusannya. Dosa kita diampuni, dikasih jalan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan sampai kelewatan. Min kulli amrin. Nah, malaikat Jibril dalam salah satu keterangan dari guru saya, beliau mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini yusafih, yusallim man adrak Lailatul Qadar. Akan menyalami orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Selamat kamu dapat Lailatul Qadar. Selamat kamu dapat Lailatul Qadar. Selamat seluruh dosamu diampuni oleh Allah. Selamat seluruh dosamu diampuni sama Allah. Kayak gitu. Nyalamin orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Sampai katanya sahabat tuh pada nanya, Rasul, kerasa gak sih kalau disalamin sama malaikat Jibril? Ini pertanyaan mewakili kita nih. Jangan sampai pas nanti Lailatul Qadar, karena kita gak berasa misalnya gitu ya, jadinya kita gak tahu gitu kalau kita lagi disalamin. Atau kalau memang gak berasa, ya jangan sampai kita coba ngerasain, ya kan? Kayaknya malaikat Jibril lagi datang. Merinding. Ya Allah. Gak ada teman-teman kita mah kalau merinding bukan urusan yang kayak begitu-begituan, bukan. Lain gitu rasanya gitu. Gak ada gitu, belum jadi ahli batin ya yang bisa ngerasain yang begitu. Mudah-mudahan sama Allah dikasih entah kapan waktunya bisa ngerasain yang rasa-rasa yang begitu. Tapi nggak usah cari-cari, maksudnya nggak usah cari-cari di malam-malam ini rasa nih kayaknya lagi disentuh nih dada saya sama malaikat Jibril, nggak usah. Sebab katanya Nabi Muhammad nggak berasa, walakin yajid burdahu hattus sabah, dia akan merasakan ketenangan hatinya sampai dengan esok harinya. Gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun. Kebahagiaan, kedamaian, rahmat, karunia Allah berikan di atas muka bumi. Hiya, malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, sampai matla'nya fajar, sampai ketika datang waktunya pagi. Sehingga sekalian, kapan dong kejadiannya nih Lailatul Qadar? Udah nggak sabaran rasanya ya, kita mau dapetin nih Lailatul Qadar nih dengan segala apapun yang dijanjikan. Sehingga sekalian, Nabi waktu ditanya jawabnya pernah macem-macem. Bahkan Nabi sih ada secara umumnya bilang kayak begini, carilah di setengah terakhir dari Ramadan, carilah di malam ganjil terakhir di Ramadan, malam ganjil setengah terakhir di bulan Ramadan. Jadi 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Teman-teman sekalian, ada lagi hadis yang mengatakan, katanya Nabi Muhammad, carilah. Ini ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia nanya kemudian, dia bilang, ya Rasulullah, kapan sih Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad, di bulan Ramadan. Dia nanya lagi, kapan Rasulullah Lailatul Qadar? Maksudnya pengen lebih spesifik gitu ya. Kata Nabi Muhammad, di 10 terakhir Lailatul Qadar, di ganjil 10 terakhir Lailatul Qadar. Dan jangan nanya lagi, kata Nabi Muhammad, 10 Ramadan terakhir gitu ya, 10 Ramadan terakhir tapi malam ganjilnya. Terus dia nanya lagi, Rasul kapan sih Lailatul Qadar? Biar lebih enak gitu ya nyarinya. Kata Nabi Muhammad, carilah di 7 hari terakhir dari malam Ramadan. Gitu. Tapi ada hadis juga yang waktu Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi Muhammad, dia malam 17. Ada juga yang mengatakan dia malam 27. Dan Nabi gitu. Ada juga yang mengatakan dia malam 29. At-tasi'at wa 20 gitu. Ala kulli hal, para ulama kemudian mengambil pendapat, katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih ad-Diniyah, beliau mengatakan kalau begitu modelnya berarti Lailatul Qadar itu berkemungkinan terjadi berbeda-beda setiap tahunnya. Mungkin di malam itu yang Nabi Muhammad ditanya malam 17 kan gitu ya.
Mungkin sudahnya itu Nabi Muhammad tanya malam 27, akan tetapi kemungkinan terbesarnya terjadi adalah pada salah satu dari 5 ganjil terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 27, 25, 27, 29. Udah segitu aja tuh. Kan gampang bener. Apalagi kalau ngelihat hadis yang terakhir saya bawakan tadi, 7 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjilnya berarti kan 23, 25, 27, 29. Sisa 4 malam aja. Gampang bener gitu ya nyarinya. Udah aja 4 malam, apa ruginya sih teman-teman kalau kita ibadahin? Toh juga ibadah, andai pun bukan Lailatul Qadar, gak pernah juga memberi kerugian kepada kita, gitu ya. Aduh nyesel nih, udah ibadah tadi malam ternyata bukan Lailatul Qadar. Gak mungkin kejadian gitu. Yang ada kejadiannya, ya ampun jadi Lailatul Qadar tuh, ya Allah nyeselnya. Kan gitu yang ada, gitu ya. Jadi teman-teman hanya nyari 1 dari 5. Itu kan berarti perbandingannya hanya 20%. Sangat besar kemungkinannya. Cari itu. Atau misalnya yang 25% nih, yang 23, 25, 27, 29. Jadi ini dari mulai 21 kali ini nih Lailatul Qadar. Gitu ya. Nanti yang 23 kayaknya ini Lailatul Qadar. Lihatnya agak-agak lebih adem daripada biasanya. Ya. Malam 25 gitu ya. Anginnya ini nih sepoi-sepoi. Malam 27. Ulama bilang Lailatul Qadar kebanyakan kejadiannya malam 27. Kata Habib Ali Habsyi, paling banyak terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Malam 29, kesempatan terakhir jangan sampai kelewatan. Gitu teman-teman. Jadi kita nyarinya mesti kayak gitu. Jangan yang dibalik, malam 21 terlalu awal. Malam 23 gerah. Malam 25 kayaknya anginnya tiupnya lebih kenceng. Gak mungkin kayaknya. Malam 27 kok gerimis ya. Malam 29 hujan gede. Iya. Kapan tuh Lailatul Qadarnya? Udah gak usah nyari-nyari yang fisik-fisik kayak begitu, fisik kayak gitu ya. Udah aja langsung. Meskipun memang kalau ditanyakan adakah ciri-cirinya secara fisik, ada dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad salah satu cirinya adalah bahwa bulannya tuh kelihatan lebih terang daripada biasanya. Bolehlah kita lihat-lihat nanti ya. Bulannya kan gak penuh karena kan sudah lewat dari tanggal 15. Itu kan tanggal-tanggal 21, 23, 25, 27, apalagi 29 mungkin malah udah ini ya, udah tipis banget bulannya. Tapi tuh kalau misalnya tanggalnya yang masih ada bulannya kayak 23, 25 kan masih ada bulan walaupun kecil. Itu bulannya tuh kayak terang banget gitu. Salah satu ciri fisiknya ya. Kemudian yang berikutnya lebih dingin daripada biasanya kalau lagi panas. Jadi kalau pas lagi kenanya lagi musim panas kayak sekarang kita nih kan panas tuh gerah. Nah kalau ada hari yang lebih dingin gitu, ini kayaknya malam ini lebih dingin. Bukan mah kata anaknya, AC-nya udah saya dinginin. Kemudian yang ketiganya adalah kalau ada angin, anginnya itu tiupnya nggak kenceng, maksudnya sepoi-sepoi kayak gitu ya. Itu salah satu dari ciri-cirinya Lailatul Qadar. Kemudian lagi yang terakhirnya malah justru kelihatan besok paginya. Dan ini sepakat. Ada banyak hadis yang mengatakan hal yang sama. Jadi kelihatan besok paginya saat matahari terbit, laisa fiha syu'a. Si mataharinya terbitnya enggak punya cahaya. Mataharinya tuh terbitnya tuh kayak sendu gitu ya, kayak mendung-mendung tapi nggak mendung gitu, kayak nggak kelihatan bentuk mataharinya bulat tuh nggak gitu, temaram gitu. Itu pagi-pagi saat matahari terbit sampai entaran jam berapa, jam 9, jam 10 baru kelihatan terang, kayak gitu. Kenapa? Nabi nggak nerangin kenapa, tapi saya pernah dapat keterangan dari guru saya. Kenapa mataharinya itu tidak terlihat terang ke bumi? Karena cahaya matahari tertutup dengan kepak-kepak sayap malaikat yang kembali naik ke atas langit. Ya Allah, kalau aja kita bisa lihat
Tapi kita nggak usah cari lihat, ya, nggak usah kepengen lihat. Kayak apa nih? Jangan juga cari-cari. Siapa tahu saya kapan-kapan bisa lihat kepak-kepak sayap malaikat, gitu. Nah, itu ya. Kalau itu kejadiannya misalnya malam 21 tadi malam, pagi-paginya udah kayak begitu. Jangan jadiin putus asa. Oh berarti tadi malam udah ya udah deh kalau gitu nggak usah ibadah lagi. Nggak gitu, jangan. Siapa tahu itu mendung biasa. Siapa tahu itu memang mataharinya kayak begitu. Ntar liatin lagi, ntar jangan-jangan ada lagi yang kayak gitu, gitu kan? Jadi tetaplah beribadah. Toh juga hanya mencari 1 dari 5 malam. Yang kalaupun bukan Lailatul Qadar, kita juga tidak akan menyesal karena memang memberdirikan 10 malam yang terakhir adalah merupakan ibadah yang selalu dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga 10 hari yang terakhir tersebut berisi tiket-tiket bebas dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat kemarin ada beberapa ayat dan hadis yang kita baca mengenai fadilahnya istighfar. Namun belum semuanya saya sampaikan keterangannya. Karenanya sekarang saya akan sampaikan kepadamu mengenai beberapa keterangan ayat yang kemarin kita sudah baca ayatnya tersebut ya. Mengenai fadilah istighfar. Di halaman 386 yang berbahasa Arab dan kitab halaman 428 yang berbahasa Indonesia atau 634 untuk yang cetakan yang terbaru. Berkata Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu ardah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang banyak atau siapa yang terus menerus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terus menerus membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfarnya, siapa yang menetapi istighfar, terus-terusan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan setiap kesulitannya ada kemudahan dan setiap kesempitannya ada kelapangan, dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapati di dalam buku catatan amal perbuatannya ada banyak istighfar. Jadi di sini menceritakan, mengatakan bahwa orang tuh kalau banyak istighfarnya itu nanti setiap susahnya ada kemudahannya gitu. Enggak mungkin biarkan kesulitannya tidak disusul dengan kemudahan. Setiap susahnya pasti ada mudahnya. Sebab orang kalau banyak istighfarnya itu bisa diikutkan sebagai orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan setiap kesulitannya ada kemudahan, setiap kesempitannya ada kelapangan, dan akan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Karena gini, orang tuh kan kalau yang disayang sama Allah, orang yang takwa, itu pasti itu Allah tuh yang namanya hidup memang pasti dikasih kesusahan teman-teman, udah pasti. Tapi kan nggak semua orang abisnya susah itu ketemu gampang, ketemu mudah, nggak selalu. Karena ada kesusahan-kesusahan yang menjadi ujian, ada juga kesusahan-kesusahan yang emang Allah kasih sebagai sebuah bentuk hukuman. Makanya kalau kamu lihat, saya kok hidup susah terus ya, ketemu
ketemu sini susah, habis itu saya ambil pilihan ini susah, habis itu susah lagi, habis susah lagi. Nah itu bisa jadi kesusahan kamu tuh bukan ujian, tapi sebuah hukuman. Kenapa hukuman? Karena kamu salah milih jalan. Kita nih kalau nyasar, saudara sekalian, kalau nyasar kita tandai dengan kok jadi gelap, kok jadi ruwet, kok jadi susah. Saat itu kamu tahu bahwa wah ini salah nih jalannya nih. Kan begitu ya? Kamu kok jalan nih ngikutin map kadang-kadang tuh kan. Kadang-kadang inian nih aplikasi nih bawa kita kemana-kemana, tahu-tahu lo jalannya sempit bener ini. Pokoknya kalau udah ketemu kamu jalannya menyempit, jalannya susah, jalannya nggak bisa lewatin, kamu tahu bahwa kamu sudah salah jalan. Nah kalau kayak begitu kan, mestinya kayak gimana? Nah kamu ambil jalan yang benar, balik kepada jalan yang benar. Kalau kamu ketemu jalan yang benar, mau awalnya susah, terus lama-lama kan ketemu yang oh iya nih udah lewat nih jalan susahnya, ada longgarnya gitu, ada mudahnya. Nah itu berarti yang kemarin-kemarin saat lagi susah, itu artinya kamu sedang berada dalam ujian berupa kesusahan. Kan begitu? Nah kalau ada orang habis susah, nempuh lagi jalan lebih susah lagi, ngambil lagi jalan lebih susah lagi, terus dia bilang kok saya susah terus ini ya. Bisa jadi kamu itu salah kamu adalah bahwa kamu tidak mengambil keputusan-keputusan yang baik, sehingga akhirnya salah-salah terus-terusan. Kau udah salah-salah terus-terusan, bisa jadi saat kesusahan kamu tidak sedang berada dalam ujian, melainkan kamu sedang berada dalam hukuman. Misalnya, ini kayak dari tadi, Ustazah ngomong apa sih? Nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh teman-teman. Pacaran. Salah apa benar? Salah. Tapi dia ikutin. Akhirnya, nauzubillah, hamil. Susah apa gampang? Tambah susah apa tambah gampang? Tambah susah. Kemudian punya anak. Akhirnya waktu lagi hamil itu karena waduh hamil nih, gimana nih? Ya udah deh, kawin. Kawinnya kan nggak punya pilihan. Kawinlah sama orang yang menghamili itu, kan begitu. Punya anak. Habisnya nikah, kemudian melahirkan. Tambah susah apa jadi gampang? Tambah susah. Ternyata anaknya begini begitu, ternyata akhirnya siang suaminya itu dengan perempuan lain, akhirnya kemudian berantakan kehidupannya, ininya juga rumah tangganya masih belum siap, ini itu segala macam. Akhirnya anak dititipin ke panti asuhan. Wah pokoknya udah jadi ruwet semuanya, tambah kesana tambah ruwet, tambah belangkrak nggak jelas teman-teman. Kenapa gitu? Karena pilihannya sejak awal adalah pilihan yang salah. Kalau udah kamu memutuskan, kalau kamu udah tahu jalannya itu nyasar, ya buruan putar balik. Putar balik itulah namanya taubat. Di saat putar balik nih, kamu nih nyari-nyari jalan yang baik sambilan kamu yang nyesel, ya ampun kayak gitu ya Allah, mudah-mudahan keburu nih masih nih. Itu namanya istighfar. Ibarat hidup tuh kayak lagi melakukan perjalanan kehidupan tuh kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang yang kayak kita ini yang banyak bikin salahnya emang pantas banget untuk banyak minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Suami memilih atau suami sedang terfitnah naksir sama perempuan lain. Itu susah apa gampang? Widih langsung mau curhat, langsung mau curhat. Suami lagi senang atau lagi terfitnah hatinya sehingga suka sama perempuan lain yang tentu saja tidak halal bagi dia. Kan begitu? Kamu susah hatinya.
karena hal tersebut. Kamu cemburu, kamu marah, kamu begini, kamu begitu. Ini nih kan ujian nih. Itu kayak lagi kalian berdua ini lagi pada mulai nyasar jalannya nih. Si suami nyasar jalannya, kamu juga lagi dibawa menuju ke jalan yang salah. Teman-teman sekalian, nah ini kamu bisa memutuskan untuk yang, oh kamu mau nyasar aja, ya udah kamu aja. Saya mah enggak. Ada perempuan-perempuan berkelas yang kayak begitu. Tapi nggak banyak, nggak sedikit juga yang mikirnya kayak gini. Oh, jadi begitu caranya. Oke. Emang kamu aja yang bisa selingkuh, saya juga. Saya juga masih cukup laku kok. Mendadak langsung, jilbabnya nggak tahu kemana. Nyangkut kayaknya nih si jilbabnya. Habis itu kemudian mulai pakai pakaiannya yang terbuka-terbuka. Nah ini kan namanya kan salah, nyasar, ikutan nyasar juga. Akhirnya kemudian beneran ada yang senang sama dia. Ketemu sama laki-laki yang dia merasa bahwa ini adalah cara saya untuk balas dendam. Balas dendam sama siapa? Teman-teman sekalian, suamimu sedang terfitnah, suamimu sedang nyasar jalannya. Masa kamu ngiri sama orang yang jalannya nyasar? Emang dia aja yang bisa nyasar jalannya, saya juga. Masa gitu? Terus habis gitu, kamu pun juga ikut menempuh jalan yang salah juga. Kemudian tambah banyak salahnya, suamimu terjebak dalam perzinaan, kamunya juga iya. Kemudian kehidupan kayak begitu, di saat ketemu nih, ketemunya cuma sama setan-setannya nih. Suami sama istri kalau udah kayak begitu tuh, itu setannya luar biasa banget. Kenal kan nama setannya, namanya siapa? Luar biasa. Aduh. Berantakan hidup teman-teman saudaraku sekalian. Berantakan. Jangan kayak begitu. Jangan, ya. Tinggalkan, pilih keputusan baik dalam kehidupan. Ini udah tahun 2026 ini. Udah berganti waktu, udah terus aja jalan. Waktu-waktu ini begitu cepatnya berlalu, teman-teman sekalian. Kita nggak menuju kecuali semakin dekat makubur kita sendiri. Kalau kita mau biarkan diri kita memutuskan salah lagi, siapa yang menurut kamu akan memperbaiki kehidupan kamu? Kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, nih, kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, lagi susah-susah sekarang, nantinya itu akan ada kemudahan. Tapi kalau udah keputusan yang kamu ambil salah, saudaraku sekalian, kedepannya bakalan lebih ruwet lagi, lebih susah lagi, terus aja begitu, kamu bakalan susah terus hidupnya. Saya kesian sama kamu. Jangan mau hidup kamu susah. Kamu berhak bahagia, kamu berhak senang, dan enggak ada yang bisa nyenengin kamu, enggak ada yang bisa bikin diri kamu bahagia selain Allah. Maka enggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kayak begitu salah jawabnya. Nggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan ngandelin siapapun. Kamu hanya perlu dekat sama Allah. Nah sekarang gimana caranya mau dekat sama Allah nih? Kita udah terlanjur dosa kita udah banyak. Iya, istighfar, mohon ampun sama Allah, pendekatan lagi sama Allah, bersih lagi sama Allah. Kan gitu ya? Deketin lagi Allahnya. Kita seolah berkata, ya Allah, hamba-hamba yang pendosa nih, kayak kita ini seringkali kayak mau deket sama Allah tuh kayak malu gitu, kayak malu. Tapi kalau enggak deket sama Allah,
ya kita tambah kotor. Kita kayak seseorang yang datang ke danau yang sangat jernih banget, tapi kita habis jatuh ke lubang, kita habis jatuh ke lumpur, saudara sekalian. Terus kita bilang sama danau itu, ya ampun, betapa inginnya saya mandi dan membersihkan diri saya, tapi saya merasa malu, saya khawatir kotoran-kotoran saya akan dapat mengotorimu. Kamu cakep banget danaunya, indah banget, jernih banget. Saya sebenarnya kepengen mandi, bersih-bersihin diri, karena saya tahu kamu dapat melakukannya. Air yang bisa bersihin kita kan. Tapi kan kita dari kotornya tuh sampai ngerasa, ya ampun, ya apa nggak ngotorin danaunya nih, cakep kayak begini, saya mandi airnya jadi kotor. Tapi danaunya bilang, kalau kamu nggak nyebur, kapan ceritanya kamu bisa bersih? Kemarilah, mandilah, bersihkan dirimu. Sesudah itu, kamu pun akan menjadi bersih. Dan kamu nggak usah perlu malu. Sebab keindahanku, kejernihanku tak akan dapat kamu mengotorinya. Allah kayak begitu. Allah kayak gitu. Malu datang ke Allah bawa dosa lagi, datang ke Allah bawa dosa lagi. Saya suka merasa kayak gitu, ya Allah, kapan nih ceritanya? Kapan ceritanya ada waktu di mana saya bisa datang kepada Allah tanpa mengadukan dosa-dosa saya gitu? Kapan ada ceritanya saya datang kepada Allah tanpa ada dosa yang saya khawatirkan, karena saya udah bersih dari dosa. Tapi ternyata saya dulunya tuh mikir, kayaknya ntar kalau udah tuaan bisa bisa untuk mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, hanya sekedar tawadhu, bukan sejatinya. Ya Allah, kau datang kepadaku dengan bergunung-gunung kenikmatan, sementara aku datang padamu dengan bergunung-gunung dosa. Tapi ya Allah, tak akan ada yang dapat mengampuninya selain engkau, karenanya ampuni saya ya Allah. Sayyidul istighfar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saya dulu berpikir kayaknya saya mungkin kalau udah tua-tuaan saya bisa ngomong itu, tapi saya merasa bahwa itu adalah bentuk ketawaduan. Aslinya udah terhindar dari dosa-dosa. Tapi nyatanya sesudah setua ini, ternyata kata-kata itu masih menjadi fakta. Bahwa sampai dengan sekarang, tahun berganti, bulan berganti, hari berganti, terus berganti, saya masih mengatakan kalimat tersebut, bukan sekedar bentuk ketawaduan, tapi kesejatian diri ini. Ya Allah, masih malu aja nih saya ya Allah. Ternyata masih bener aja nih ucapan, engkau datang dengan bertubi-tubi kenikmatan, sementara aku masih terus-terusan datang dengan bergunung-gunung dosa. Tapi tidak ada yang dapat mengampuninya selain engkau. Karenanya ampuni saya ya Allah. Karenanya ampuni saya ya Allah. Banyakin minta maaf. Seenggaknya orang kalau sering minta maafnya kan mungkin buat dapat ampunannya. Nah, kalau udah dapat ampunan, ini enaknya umat Islam ya. Ini enaknya jadi hambanya Allah. Allah itu teman-teman, Allah itu, kamu punya 100 dosa, datang kepada Allah bertaubat, datang pada Allah minta ampun, Allah lupakan 100 dosamu hanya karena satu kali datangmu padanya. Kalau orang kebalikannya, kita berbuat baik sama orang 100 kali, begitu kita berbuat salah, orang hanya akan ingat kesalahan kita. Kan begitu? Begitu.
Sama orang tuh, orang nggak usah orang, kita juga kayak gitu. Kita ngelihat orang nih baik banget, satu hari kita dengerin aibnya dia, satu hari kita tahu kekurangan dia, satu hari kita tahu kesalahan dia, satu hari kita tahu dosa dia. Itu 100 kebaikan dia kayak hilang aja gitu, kehapus sama satu dosa yang dia perbuat tersebut. Bukan begitu? Ibu-ibu lihat suaminya kan kayak gitu, kebaikan dia sepanjang tahun kayak hilang hanya karena satu kesalahan yang dia perbuat, kan begitu? Manusia kayak begitu teman-teman saya sekalian. Maka betapa indahnya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya istighfar yang kita lakukan. Betapa pantasnya kita untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Pantas banget. Orang kayak kita ini nggak ada yang lebih pantas bagi kita selain minta ampun. Salahnya banyak, betul. Dosanya banyak, betul. Aibnya banyak, betul. Hatinya belum benar-benar juga, betul. Pikirannya masih salah-salah juga, betul. Niat kita masih nggak benar-benar juga, betul. Cara jaga hati kita masih segini-gini juga, betul. Akhlak kita masih berantakan juga, betul. Nggak ada yang lebih pantas dari kita ini selain perbanyak istighfar. Maka mudah-mudahan orang nih kalau udah istighfarnya banyak, katanya Nabi Muhammad, Allah akan jadikan setiap kesusahan dia Allah susuli dengan kemudahan. Setiap permasalahan dalam hidupnya Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tetaplah memilih kebaikan dan tetaplah meminta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Insya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, ini kan untuk urusan dunia nih, pokoknya semua kesusahannya bakal berjumpa kemudahan, semua permasalahannya akan berjumpa jalan keluar. Nah untuk akhirat, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Di akhirat nanti beruntung orang yang ketika buka buku kehidupannya, catatan amal perbuatannya, dia mendapati banyak istighfar di dalam catatan perbuatannya tersebut. Sehingga sekalian, ini bisa punya dua makna. Makna yang pertama, ya emang dia banyak istighfarnya. Dia banyak istighfarnya sehingga catatan istighfarnya banyak. Ada ribuan istighfar, tiap harinya dia baca. Ada permohonan ampun, tiap waktunya dia baca. Ada taubat dalam hatinya, ada penyesalan dalam jiwanya. Terus begitu teman-teman saya sekalian, terus begitu. Dia ketika buka nih buku catatan amal perbuatannya, memang ada dosa, memang ada ibadah-ibadah yang kurang-kurang, tapi selagi istighfarnya banyak, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dia dan akan menambal kekurangan-kekurangan dia dalam ibadah karena banyaknya istighfar yang telah dia lakukan. Oke, beruntung orang yang istighfarnya banyak. Beruntung orang yang di akhirat nanti ketika buka buku rapot istighfarnya banyak. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua teman-teman, kamu pernah dengar nggak hadis gini? Innallaha kullu man fis samawati wa ma fil ard yastaghfir li muallimin nasil khair. Sesungguhnya yang ada di langit dan yang ada di bumi dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun untuk orang yang selalu mengajak orang lain berbuat kebaikan, untuk para pengajar-pengajar kebaikan, untuk para ustadz, para ustazah, para ulama yang selalu mengajak orang kepada kebaikan. Allah akan jadikan yang ada di alam semesta beristighfar baginya. Hatal hitan fil bahr,
sampai kepada ikan di lautan. Tapi Allah nggak sebut ikannya itu dengan bahasa samak. Ini salah satu dari hadis yang saya andalkan, teman-teman, yang saya harapkan. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi dari makhluknya Allah beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Teman-teman sekalian, hatal hitan fil bahr, katanya Nabi Muhammad, sampai ke ikan di lautan. Tapi Allah ketika menyebutkan hitan, ikan, ya, ikannya itu nggak pakai bahasa samak, tapi pakai bahasa hitan. Apa bedanya samak sama hitan, padahal artinya dua-duanya sama-sama ikan? Saudara sekalian, bedanya adalah bahwa samak adalah ikan yang punya lidah. Ikan yang punya lidah. Ikan-ikan banyak kan kayak bandeng, gurame, ikan emas, mujair, ikan dori, ikan tuna, ya, ikan sapu. Itu ikan-ikan yang punya lidah. Pernah ketemu nggak lidahnya ikan? Pernah. Pernah nggak kamu lihat lidahnya teri? Pernah lihat nggak lidahnya teri? Nggak pernah kan? Itu teri bahasanya nggak samak tapi hitan. Kamu pernah nggak lihat lidahnya cumi-cumi? Nggak tahu tuh lidahnya yang mana gitu kan? Kamu pernah nggak lihat lidahnya udang? Nggak tahu lidahnya yang mana tuh udang. Nah itu ikan-ikan yang kamu nggak bisa lihat lidahnya, itu namanya hitan. Nabi Muhammad nyebutin ampe ikan yang nggak punya lidah di lautan beristighfar buat orang yang mengajar kebaikan. Makanya tuh kalau keterima doakan keterima. Saya bakalan jadi orang yang dapetin dalam catatan amal ibadah saya istighfar yang banyak. Kaget saya. Ini kayaknya bukan buku saya deh. Ini kayaknya bukan rapot saya nih malaikat om. Ini kayaknya bukan punya saya deh nih. Kenapa gitu Alimah? Wah istighfarnya banyak banget, jutaan istighfar. Mana keburu saya? Saya kayak nggak keburu istighfar segini banyaknya nih. Tapi kok tiap hari istighfar banyak banget, apalagi kalau hari Kamis. Kalau keterima. Amin. Allah menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi beristighfar buat orang yang ngajakin kebaikan. Nah ibu-ibu jangan sampai nggak kebagian. Belajar buat ngajakin orang kepada kebaikan. Ustazah, saya nggak punya mic. Nggak harus pakai mic dong. Anak kamu ajakin kebaikan, suami kamu ajakin kebaikan, kakak adik kamu ajakin kebaikan, tetangga-tetangga, teman-teman, orang di sekeliling ajakin kepada kebaikan. La'an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kamu menjadi sebab hidayahnya seseorang. Satu aja. Lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kamu menghadiahi aku rampasan perang berupa kuda-kuda perang berwarna kemerahan. Saudara sekalian, paling mahal tuh kuda perang berwarna kemerahan. Emang ada ustazah kuda warnanya merah? Enggak, hitam.
warnanya hitam, tapi kuda-kuda perang yang mahal itu hitamnya hitam pekat, sampai kalau lagi kena cahaya matahari kelihatan tembaga warnanya, kayak marun-marun gitu warna kudanya. Itu namanya humrin na'am, teman-teman sekalian, kuda perang berwarna merah. Harganya miliaran kalau di uang sekarang, uang kita di Indonesia ini ya, harganya tuh miliaran. Lebih mahal daripada Mercy, lebih mahal tuh, lebih mahal daripada Al-Fatihah. Lebih mahal kuda-kuda perang yang warnanya merah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kata Nabi, daripada kamu ngasih hadiah kuda perang berwarna merah, artinya daripada kamu melakukan sesuatu kayak bersedekah, ibarat katanya menghadiahkan sedekahnya itu buat Nabi Muhammad seharga miliaran rupiah gitu ya, misalnya gitu, kamu lebih nyenengin aku, kata Nabi Muhammad, jadi sebab hidayahnya seseorang. Jadi sebab hidayah seseorang tuh nggak harus memasukkan orang ke dalam agama Islam, enggak. Saudara kamu asalnya nggak sholat jadi sholat, kakak kamu asalnya durhaka sama suami jadi istri solehah dengan ajakan kamu. Orang di sekeliling kamu yang asalnya buka-buka aurat kemudian menjadi menutup auratnya, kamu jadi sebab hidayahnya seseorang, itu yang akan menjadi Nabi Muhammad ridho, seneng, cinta sama kamu. Begitu teman-teman. Dan itu kalau kamu memang meniatkan bahwa semua yang kamu lakukan ngajakin orang pada kebaikan, itu bisa termasuk diantara kelompok orang, dan kamu melaksanakan niat tersebut ya, melaksanakan niat tersebut bisa masuk dalam kelompok orang yang Allah akan menjadikan yang di langit dan di bumi beristighfar untukmu. Seukuran dengan mengajarnya, sama seukuran dengan keikhlasan dia dalam mengajar, teman-teman sekalian, seukuran dengan keikhlasan dia di dalam memberikan pelajaran-pelajaran kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sungguh-sungguh mendapati dalam catatan amal ibadah kita ada banyak istighfar. Amin. Wa hasbuka fi fadlil istighfar wa manafi'ihi wa fawaidihi qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum selagi mereka beristighfar. Ayatnya itu diawali dengan wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan mengazab satu kaum, Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Kami tidak akan mengazab suatu kaum selagi mereka selalu beristighfar. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, ada banyak para sahabat menangisi ayat ini. Ada banyak para sahabat menangisi ayat ini. Mereka bilang, ya Allah, kita sekarang sudah kehilangan satu sebab terangkatnya azab, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus menguatkan yang satu lagi, yaitu istighfar. Itu sebabnya wali-walinya Allah SWT, terutama di zaman-zaman akhir, mereka itu teman-teman saudaraku sekalian lebih memilih untuk diangkatnya azab dari umat dibandingkan dengan tampaknya karomah-karomah mereka. Mereka daripada kelihatan kekeramatannya, bisa ini bisa itu, mereka lebih memilih gak usah ya Allah, gak usah kau perlihatkan keramat kami kepada orang-orang, jadikanlah kemuliaan kami adalah terangkatnya azab kepada umat ini ya Allah.
Sehingga sekalian yang saya muliakan, waktu Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini dari barat ke timurnya aman dari segala azab. Nggak pernah ada ceritanya turun azab semasa Nabi Muhammad ada di bumi. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, li ajlil ain qurratil Madinah, li ajlil ain qurratil Madinah, hanya agar menenangkan hati seseorang Allah mengangkat azab dari seluruh kota. Hanya agar tenang hati, tenang sepasang mata, hanya agar damai sepasang mata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dari seluruh penjuru bumi. Hanya agar hati Nabi Muhammad tenang, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dari seluruh penjuru bumi. Semasa hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi Muhammad tuh kalau udah mendung nih, ya. Nabi kalau udah mendung kayak gini nih teman-teman, Nabi akan duduk di atas sejadahnya. Beliau beristighfar. Beliau berdoa sampai hujan air turun atau sampai mendungnya hilang. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, aku khawatir Allah murka kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Aku khawatir Allah murka kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Baginda kita Nabi besar Muhammad, wa maka Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah bilang, kami tidak akan menurunkan azab kepada siapapun wahai Nabi Muhammad selagi kamu ada di atas muka bumi. Keberadaan Nabi jagain bumi teman-teman, sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamannya Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bumi damai, tenang, nggak pernah ada apa-apa. Sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah, satu waktu terjadi gempa. Di kota Madinah. Sayyidina Umar keluar bawa pecut. Kemudian dia hentakkan, dia pukulkan pecut tersebut, dibawa cambuk, dia pukulkan cambuk itu ke atas bumi. Kemudian beliau bilang, ala a'dil fawqaka ya ardallah, ala a'dil fawqaka ya ardallah, bukankah aku telah adil di atasmu ini wahai buminya Allah? Bukankah saya telah adil di atasmu ini wahai bumi Allah? Langsung tenang, gempanya berhenti dan tidak pernah terjadi gempa lagi semasa hidupnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari umat. Saudara sekalian, termasuk juga kamu kalau dicinta sama Allah, kamu bisa mengangkat bala sekurangnya dari diri kamu, atau bahkan sekurangnya dari orang-orang di sekeliling kamu. Makanya kalau ada orang-orang di sekeliling kamu masih belum benar, masih kena bala, masih ada hal-hal yang maksudnya masih ada kayak bencana apa segala macam di dalam kehidupan kamu, itu cara Allah juga memperingatkan bahwa kamu belum segitunya tercinta di sisinya. Sehingga sekalian, saya pernah ceritakan sama kamu orang perempuan
Saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa nggak ingat. Enaknya cerita sama ibu-ibu kan kayak gitu. Dulu nggak tahu, habis itu diceritain terus lupa. Jadi kapan aja boleh cerita. Dulu ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, ya. Dia tuh penasaran siapa sih jodoh dia gitu. Kok kayaknya udah sampai umur udah hampir 50-an tahun nggak nikah-nikah, ada aja halangannya sampai nggak nikah-nikah. Kok soleh, laki-laki soleh, bahkan ya kayak waliullah lah gitu ya, seorang ulama, beliau datang mengajar kemana-mana, tapi nggak ada jodohnya gitu, kayak ada aja halangannya, nggak ketemu-ketemu jodohnya. Akhirnya satu hari dia doa kayak gini nih, ya Allah, kalau emang saya ini nggak takdir nikah di dunia, ya Allah, saya mau kau kasih tahu saya jodoh saya di surga. Gitu. Aneh doanya ya. Para jomblo nggak usah doa kayak gitu. Nggak usah. Kayak segitu putus asa kamu gitu. Jangan. Malam-malam hari dia mimpi diberitahu ini adalah istri kamu di surga gitu. Namanya Fulanah bintu Fulan al-Fulani di daerah Fulani gitu. Dikasih tahu sampai tempatnya segala. Dia pun ada ngajar, ada dakwah gitu ke daerah tersebut. Ya. Saat dia pergi ke kota itu, misalnya gitu kasih tahu jodoh kamu nih dari Bogor misal gitu ya. Pas dia lagi di Bogor itu, habis selesai majelis dia nanya, ada yang kenal nggak sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Nggak ada yang kenal. Besoknya dia pergi ke Jonggol misal, maksudnya tuh Bogor tapi yang dalamnya gitu, dalamnya lagi, kampungnya lagi gitu. Nah di sana dia nanya lagi gitu. Habis selesai dia nanya, ada nggak yang kenal sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Habis selesai majelis ya, ada tuh pemuda, dia bilang saya kenal, tapi ada ya Syekh nanyain tentang dia. Kenapa emangnya? Itu Syekh seorang perempuan penggembala kambing, tinggal di lereng gunung, lereng bukit, nggak punya tetangga, nggak punya apa-apa. Perempuan aneh yang kayaknya sebatang kara juga gitu. Kayak kita semua nggak ada yang tahu juga kehidupan dia kayak gimana, sebatang kara aja gitu di rumahnya dia gitu. Jarang-jarang komunikasi, kayak kholwat aja gitu sendirian di rumahnya. Oh, di mana rumahnya? Kasih tahu rumahnya, besoknya siang-siang gitu ya. Pergilah ke sana. Pergi ke sana kelihatan tuh atas satu lereng gunung ada satu rumah itu aja. Mau masuk ke dalam rumah, dia heran sama sebuah pemandangan. Apa itu? Ada serigala sama kambing lagi elus-elusan, lagi sayang-sayangan. Pikiran kamu jangan kotor, sayang-sayangan kayak ibu sama anaknya gitu, kayak ibu sama anaknya gitu kan sekali lihat tuh anak kambing kucing lagi dielus-elus sama emaknya kan itu tuh. Nah ya kayak gitu loh. Tapi ini serigala sama kambing, aneh banget kan dia ngeliat pemandangan itu. Akhirnya dia ketok pintu. Assalamualaikum ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani, sebutin namanya. Gak ada jawaban. Assalamualaikum ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Gak ada jawaban juga. 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Dalam nyaut suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Fulan bin Fulan al-Fulani. Tahu juga dia. Yang datang siapa dia tahu. Warahmin inda babi, dan pergilah dari pintuku, bukan di sini tempat kita bertemu. Cie. Lain urusannya nih.
Jadi si perempuan yang didatangi udah tahu kalau yang datang adalah calon suaminya, tapi di surga. Makanya dia bilang bukan di sini tempat kita bertemu. Kita dijodohinnya nggak di dunia nih, kita dijodohinnya ntar di akhirat. Pergilah dari pintuku ini. Terus ada jomblo jadi pada mikir nih. Saya doa juga ya. Tunjukkan saya ya Allah siapa jodoh saya ya Allah. Habis itu ketemu kamu adalah jodohku. Ada. Tar yang datang mimpinya bukan petunjuk dari Allah, tapi malah pesan-pesan yang dikirimkan sama setan. Nah itu jangan sampai juga kejadian kayak gitu. Laki-laki tersebut menjawab, marhaba, baiklah, saya akan pergi dari pintumu. Memang bukan di sini tempat kita bertemu, tapi saya cuma mau nanya satu hal sama kamu. Udah terlanjur ke sini, saya harus dapat ilmu nih. Jadi seenggaknya datang untuk menuntut ilmu. Dia bilang, kalau boleh saya tahu, saya dapetin ada serigala saling sayang sama kambing. Kambingnya nggak kabur sama tuh serigala, serigalanya nggak nerekam tuh kambing. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat rahmat Allah segitu besarnya turun padamu sampai kambingnya dijaga sama Allah nggak kena adnya serigala? Ya kan gitu. Mestinya tuh untuk kambing ketemu sama serigala nih kan terekam teman-teman, dan itu kan bala segede-gede bala buat kambing, ya kan? Tapi ini kok kamu sampai segala kambingnya kamu aja loh dijaga sama Allah. Kambing kamu nih sampai dijaga sama Allah segitunya gitu. Apa sebabnya? Perempuan tersebut menjawab, innahu mahab rahmah min indillah. Saya rasa itu memang rahmatnya Allah aja gitu. Cerita ini pernah diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Teman-teman saya sekalian, salah satu dari ilmu-ilmu yang berulang kali saya mendengarkannya dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam pelajaran-pelajaran beliau. Akhirnya dia bilang, yaudah kalau gitu saya pamitan ya. Memang kalau udah rahmatnya Allah, Allah mau ngasih yu'ti man yasha kan gitu. Allah ngasih aja, nggak pakai pandang bulu gitu kan. Kalau Allah mau ngasih aja gitu. Jadi dia bilang, saya nggak ngerti sebabnya apa, tapi itu pembelian dari Allah SWT. Oh ya udah kalau gitu saya pamitan. Tapi baru beberapa langkah dia bilang, tunggu, barangkali. Kenapa Allah memberikan ini pada saya adalah karena la'allahu khaslah Husailah saghirah kanat ma'i. Mungkin ini disebabkan karena saya punya satu sifat kecil, sifat baik kecil ada dalam diri saya. Dia bilang, apa itu? Saya kalau sedang berada dalam panas tidak berharap dingin. Saya kalau berada dalam dingin tidak berharap panas. Saya kalau sedang berada dalam keadaan lapang tidak berharap sempit, dan sempit tidak berharap lapang. Saya kalau lagi nggak punya duit nggak berharap punya duit, kalau punya duit nggak berharap nggak punya duit. Kalau yang kedua gampang, tapi yang pertama itu yang repot. Saya kalau sedang sehat nggak berharap sakit, ya iya. Tapi saya kalau sedang sakit pun saya tidak berharap sehat. Saya tahu apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan adalah yang terbaik, sehingga saya menerimanya dengan penuh sukacita. Saya rasa itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya pada saya. Laki-laki tersebut mengatakan, innahu laysat khusailah, innaha khaslah kabirah. Itu sih bukan sifat kecil, itu adalah sifat besar yang tidak dimiliki kecuali oleh para hamba-hamba terkasih, tercinta di sisi Allah.
Kamu bagaimana? Ya Allah, terima tuh, gampang. Maksudnya orang yang hidupnya pandai menerima keputusan-keputusannya Allah Subhanahu wa taala, ridho sama keputusan Allah, Allah pun mudah untuk ridho kepada hamba tersebut. Nih teman-teman sekalian, sebab diangkatnya azab. Jadi ada orang-orang di atas muka bumi ini yang menjadi sebab diangkatnya azab. Perempuan ini nih jadi sebab diangkatnya azab kepada binatangnya, bahkan kambingnya aja sampai Allah angkat azabnya di itu yang seharusnya pantas-pantasnya didapat ketika berjumpa sama serigala. Begitu kan? Sehingga sekalian, waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hidup dan memerintah khilafah Islamiyah, enggak ada kambing diterkam serigala sekekuasaan beliau. Coba tuh liatin. Emang kalau pemimpin baik tuh pengaruhnya buat umat tuh besar sekali. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah kasih pemimpin baik buat kita. Dan kalau ada pemimpin jahat, mudah-mudahan biarkan mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyingkirkannya dari kita tanpa repot-repot usaha kita untuk menyingkirkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini nih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya satu waktu ada serigala mendapati kambingnya diterkam, ada penggembala mendapati kambingnya diterkam sama serigala. Dia lagi di tengah-tengah gembalaannya, dia dapetin ada yang teriak kenceng banget, dia samperin ke sana, ternyata salah satu kambingnya diterkam sama serigala. Beliau langsung pegang kepalanya seraya mengatakan, "Mat Amirul Mukminin ya Nas, mata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ayo kita semuanya pergi ke kota. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia." Dan benar. Sebab semasa hidupnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz jadi penyebab Allah angkat bala dari semua negerinya. Rakyatnya semua dijaga Allah Subhanahu wa taala karena keadilan, kesolehan, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Jadi hari di mana kambing itu dimakan oleh serigala, hari itulah menjadi petanda bagi penggembala kambing bahwasanya Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Sedikit sekalian, kita nggak mau lagi mengoreksi penguasa-penguasa kita. Katanya Nabi Muhammad, sebagaimana rakyatnya seperti itulah pemimpinnya. Ya, emang kitanya juga kayaknya belum benar-benar amat juga ya, ya kan? Nah, korupsi di mana-mana, taan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Ya wajar aja lah kalau masih punya pemimpin kayak begitu. Meskipun kita akan terus berusaha untuk berdoa, tapi sekurangnya biar keberadaanmu mengangkat bala dari orang di rumahmu sekurangnya. Suami kamu biar dijauhkan dari bala karenamu. Jangan malah kamu jadi sebab balanya dia. Sejak kawin sama kamu saya sial mulu, astagfirullah. Astagfirullah. Semoga kamu jadi sebab terangkatnya bala dari kedua orang tuamu. Semoga kamu jadi sebab terangkatnya bala dari anak-anakmu. Semoga kamu jadi sebab terangkatnya bala dari semua yang ada di dalam rumahmu. Amin ya rabbal alamin. Nah itu sebab Nabi Muhammad, keberadaan beliau di satu tempat menjadi sebab terangkatnya bala, bahkan dari seluruh penjuru bumi. Gak ada yang diadab tuh waktu Nabi Muhammad ada di atas muka bumi. Begitu Nabi Muhammad meninggal dunia, para sahabat banyak yang nangisi ayat ini nih. Ya ampun, sebab terangkatnya bala dari kita udah hilang satu, yaitu keberadaan Nabi Muhammad diangkat di atas muka bumi. Kita hanya tinggal bisa mengangkat bala dari sebab yang satu lagi. Apa itu? Istighfar.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi mereka mustaghfirun, yastaghfirun, selagi mereka selalu beristighfar. Ini Allah nggak bilang hum mustaghfirun dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar, karena orang-orang yang beristighfar akan tetap disebut beristighfar selagi mereka memperbanyak istighfar walaupun sedang tidak beristighfar. Atau Allah juga nggak bilang wahum istighfaru dan mereka telah memperbanyak istighfar, enggak. Tapi Allah bilang wahum yastaghfirun. Nah, ini fi'il mudhari'. Ini agak repot ya saya ya neranginnya. Tapi nggak apa-apa, tetap harus saya terangin biar siapa tahu di sini ada yang belajar nahwu, belajar sorof, belajar fadilatul ma'ani, gitu ya. Fadilahnya makna-makna itu fi'il mudhari' teman-teman punya faidah lil istimrar. Punya faidah lil istimrar, punya arti senantiasa. Makanya Allah ketika menceritakan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad nggak pakai fi'il madhi. Allah nggak bilang Allah, sungguhnya Allah dan segenap malaikatnya telah bersolawat, nggak gitu, nggak gitu. Tapi pakainya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun pakai fi'il mudhari', punya faidah sedang, senantiasa dan selalu. Ya, punya faedahnya salah satunya adalah dengan senantiasa, punya arti senantiasa. Artinya Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi mereka selalu senantiasa beristighfar. Istighfar yang banyak biar Allah angkat azab. Angkat azab dari dirimu, karena dosa-dosa ini pantas bikin kita diadab sama Allah. Mudah-mudahan Allah angkat azab dari kita ini teman-teman. Biar Allah angkat azab dari rumah tanggamu, biar jadi rumah tangga yang terjaga. Nah, itu mesti banyak istighfarnya, mesti banyak istighfarnya. Apalagi kita nih di bulan ini ya, bulan Rajab, emang bulannya istighfar teman-teman. Ini alhamdulillah walaupun tanpa rencana, tapi memang Allah SWT jadikan kita bahas urusan istighfar pada bulannya istighfar. Itu kayak Allah lagi mau bilang gitu, kurang apa nih? Kurang apa? Kalau nggak istighfarnya kamu perbanyak juga, mau nungguin apa lagi? Diajarin buat memperbanyak istighfar pada bulannya istighfar. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita kemampuan untuk mengamalkannya, hidayah dan taufik untuk dapat mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal. Wa qala ta'ala mukhbiran an nabihi Nuh alaihi salam. Dan juga fadilah-fadilahnya istighfar banyak banget nih. Ucapannya Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh dari ayat 10 sampai dengan ayat 12 di sini ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata kepada umatku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian wahai umatku kepada Allah. Mohon ampunlah kalian semuanya kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberikan ampunan. Kamu harus beristighfar kepada Allah. Kenapa? Biar kamu diampunin. Itu sebab utamanya. Kamu punya banyak dosa, kamu perlu banyak ampunan, makanya beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar, Allah Maha Pengampun. Teman-teman saudara sekali, Habib Umar pernah dalam salah satu majelisnya membahas hal ini nih. Saya gak lama mikirin ini dan jadi sebab ketakutan sekaligus harapan. Salah satu dari hal-hal ini teman-teman, ucapan-ucapannya ulama, ucapan-ucapannya orang-orang soleh itu jadi kayak obat buat kita. Ada seorang sahabat saya bilang, dia bilang subhanallah, memang ucapan-ucapan orang
soleh, ucapan ulama itu jadi kayak obat buat kita. Kita nih kadang-kadang kayak ibu-ibu nih, kayak nerima ilmu, asal jangan pakai penolakan ya. Asal kayak hati kamu tuh jangan ada keraguan-raguan terhadap apa yang saya ajarkan, gitu kan? Jangan sampai ada di hati kamu, sudah Halimah nih ngomong saya ngomongnya doang. Emang ustadzanya sekarang udah kayak gimana sih? Sebenarnya ya ilmu saya sama ilmunya Ustazah Halimah tuh 11-12. Saya disuruh baca kitab gundul gitu kayak bisa lah. Ya kayak bedanya cuman kayak dia bisa lebih mudah meyakinkan orang aja sih sebenarnya. Jangan ada perasaan-perasaan kayak begitu sama orang yang mengajarkan kepadamu kebaikan. Jangan punya perasaan kayak yang diulang-ulang mulu, ceritanya itu mulu. Ini ya Ustazah Halimah cerita yang ini nih kayak udah ke 579 lah. Hati-hati, jangan ya. Tapi selagi kamu mendengarkannya dengan rasa menerima ilmu tersebut kayak yang iya ya ampun, mudah-mudahan ya, gitu ya. Walaupun kamu ngerasa kayak yang ketika datang hari-hari itu, duh saya ini udah banyak ngaji tapi kok kayak gini-gini mulu ya. Kayak kamu ngerasa nggak ada manfaatnya gitu, kayak kamu ngerasa ilmu yang sudah didapat selama ini tuh kayak nggak banyak mengubah kamu gitu. Kok saya kayak gini-gini terus ya, padahal saya ngaji loh, padahal saya dengerin kajian loh, padahal saya hadir di majelis loh. Teman-teman serius sekalian, kamu nggak tahu aja itu tuh yang kamu dengarkan asal kamu dengerin, kamu simak, kamu berniat untuk mengamalkan. Ucapan-ucapan itu tuh mengendap dalam pikiran, mengendap di memori kamu. Ada tuh yang nanti akan keluar di saat kamu memerlukannya. Kayak pas lagi ngadepin suami kamu kesel banget, kamu kayak kepengen ngomong macem-macem, pengen marah, kepengen ini, kepengen itu, langsung keluar tuh ucapan saya tuh.